Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Saya gembira sekali hari ini karena bisa menemui semuanya lagi dan saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2026 ya. Walaupun sudah lewat ya. Saya mohon maaf karena ini telat tapi tidak masalah ya. Dan mudah-mudahan semuanya di tahun baru ini tetap sehat ya. Dan rezekinya melimpah, berkah ya. Pokoknya lebih sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini di Belanda sedang musim dingin ya. Di luar itu salju tuh. Banyak banget dan hari ini suhu di luar minus ya, minus 9 ya. Jadi dingin banget. Ini beberapa hari ini turun salju lebat ya di Belanda. Nah, untuk itu kita akan membuat masakan yang pedas-pedas, yang seger-seger pokoknya di musim dingin ini ya. Dan hari ini saya akan memasak ikan santan pedas yang enak banget pokoknya. Untuk menghangatkan badan pokoknya. Dan cara membuatnya juga gampang ya. Dan ini saya sudah siapkan ikannya. Tuh, ini ikannya besar. Ada 4 ekor. Tuh. Ini ikan apa ya kalau di daerah sahabat-sahabat silahkan komen ya. Kalau menurut saya sih seperti ikan kembung tapi ini besar ya. Ada 4 tuh, 4 ekor. Ini beratnya semuanya ini 1,5 kg. Nah ini nanti mau saya potong-potong, saya bersihkan. Kemudian nanti kita masak dengan santan ya, santan pedas pokoknya. Enak banget. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan yuk kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Ini semua bahan-bahannya ya sudah saya siapkan untuk membuat ikan santan pedas ya yang enak banget. Nah ini ikannya yang tadi saya perlihatkan. Tuh ada 4 ekor ya. Nanti ini saya bersihkan, saya potong-potong ya. Nah kemudian bumbunya seperti biasa bawang merah. Bawang merahnya ini 150 gram. Atau sekitar 19 siung ya kalau yang bawang merah ukuran kecil-kecil biasa ya. Kemudian bawang putih. Ini cabai rawit, bisa disesuaikan ya sesuai selera pedesnya ya. Kemudian nanti saya taburkan dengan cabai hijau. Tuh cabai hijau ini dari apa kebun saya ya, dari balkon saya tanam sendiri. Itu ada videonya waktu itu. Dan ini juga cabai rawitnya juga dari kebun saya di balkon, saya tanam sendiri. Nah kemudian ini merica ya atau lada bubuk dan ketumbar bubuk. Dan ini rempahnya 1 batang serai, kemudian ini lengkuas, 2 lembar daun salam dan ini jahe ya. Kemudian ini kemiri ya biar gurih. Dan ini biar seger ini saya kasih asam kandis. Boleh juga pakai asam biasa. Tuh ini asam kandis ya. Kunyit bubuk, minyak goreng, kemudian santan ya. Ini saya pakai santan seperti ini santannya ini 500 ml ya. Karena di Belanda itu nggak ada santan segar ya, jadi yang praktis saja. Kemudian ini garam. Dan nanti saya taburkan dengan daun bawang. Ini ada sedikit ya di kulkas, jadi sayang itu nanti kalau nggak dipakai jadi layu, jadi saya pakai aja. Dan kemudian air. Ini ikannya sudah saya potong-potong dan sudah saya bersihkan ya. Sekarang saya mau marinasi dulu supaya ikannya itu nanti tidak hambar ya. Saya kasih garam 1 sendok makan. Boleh juga pakai bumbu racik ya kalau ada ya, bumbu racik Indofood. Kemudian ini kunyit ya. Dan ketumbar. Kemudian kita aduk. Ini supaya nanti ikannya itu gurih, tidak amis. Ya, dan juga meresap ini bumbu ya. Kalau ada bumbu racik Indofood tuh biar praktis, boleh juga langsung aja dicampurkan seperti ini. Nah, ini kita diamkan dulu ya, sekitar 30 menit. Sekarang ikannya kita goreng dulu ya.
Saya tuangkan minyak secukupnya. Tujuannya ikan digoreng itu supaya tambah gurih dan juga menghilangkan bau amisnya ya, dan nanti juga supaya tidak hancur ya pada waktu dimasukkan ke kuah santannya. Nah, seperti itu ya, secukupnya aja minyaknya. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ikannya saya goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggoreng ikannya jangan terlalu garing ya, setengah mateng aja, karena nanti kita masak lagi dengan kuah santannya ya. Nah, ini goreng ikannya sudah seperti ini aja ya, jangan terlalu garing. Dan saya angkat. Oh, ikannya ya. Ini masih ada sisanya, saya goreng lagi. Nah, udah habis ikannya ya, semua digoreng. Nah, ini goreng ikan yang ini juga cukup ya. Jangan terlalu garing. Ini ikannya semua sudah digoreng. Sambil nunggu ikan yang dimarinasi meresap bumbu ya, sekarang bumbunya ini kita haluskan. Ini bawang merah, bawang putih dan jahe, kemiri, kemudian cabai rawit. Saya kasih air sedikit ya supaya gampang halusnya, dan blendernya supaya tidak terlalu berat kerjanya ya. Nah, kita haluskan. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini bumbunya sudah halus. Ini minyak bekas menggoreng ikan tadi sudah saya kurangi ya. Sekarang saya mau lanjutkan untuk menumis bumbunya. Saya nyalakan apinya lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita tumis bumbunya. Nah, ini tempat bumbunya saya kungkurahan ya. Tuh, kungkurahan tuh dibilas dengan air bersih ya, supaya tidak ada bumbu tersisa di sini, sayang ya bumbunya ketinggalan. Kemudian serai ya, daun salam, ini lengkoas dan asam kandis. Boleh juga pakai asam biasa kalau nggak ada asam kandis ya. Ini untuk menyegarkan ya, dan supaya nanti itu tidak cepat basi ya itu masakannya. Kemudian merica bubuk dan kunyit bubuk. Ini kita tumis sampai matang, sampai harum, supaya nanti itu tidak langu ya, tidak bau bumbu mentah ya. Ini bumbunya sudah matang, tuh sudah kalis, ini harum banget. Sekarang saya masukkan santannya. Ini santannya santan kental ya, santan krim. Boleh juga santan biasa ya, sesuai selera, karena saya di Belanda jadi ini kebanyakan santan seperti ini ya. Nah, ini saya kukurahan juga ini tempat santannya. Tuh. Pokoknya tong hilap kungkurahan. Ini kita bikin kuahnya dulu ya. Kuah santannya ya. Saya kasih air. Ini airnya 500 ml. Kita masak dulu sampai matang. Kemudian saya kasih garam. Garamnya 1 sendok makan.
Ya, karena ini nanti supaya menyerap ya bumbunya. Karena ini ada santannya, jadi kadang-kadang tuh suka hambar ya. Tapi nanti bisa dicek ya, kalau kurang bisa ditambah lagi. Nah, ini kuahnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan ikannya ya. Kita masukkan ikannya. Ini usahakan ikannya ini terendam ya. Kalau kurang nanti bisa ditambah airnya. Nah, ini pas banget ya, ini kuahnya tuh. Ya, segini aja. Boleh juga ikannya itu tidak digoreng ya, sesuai selera. Tapi kalau saya sukanya digoreng biar gurih dan juga mengurangi bau amisnya. Tadi sudah dimarinasi juga. Ini kita masak sampai nanti menyerap bumbunya ya. Dan ikannya ini biasanya ini langsung menjadi agak lembek ya. Jadi digoreng itu kan jadi keras, tapi karena ini sudah direbus lagi jadi agak lembek. Kemudian kita masukkan cabai hijaunya. Boleh juga pakai cabai merah ya. Boleh juga pakai cabai rawit yang masih gelondongan ya, masih utuh gitu. Sesuai selera aja. Kemudian daun bawang. Ada yang bilang daun bawang, ada yang bilang bawang daun gitu, terserah aja lah. Yang penting ya ini, apa pohon bawang ya pohon bawang. Pokoknya bawang yang daunnya gitu. Kadang-kadang bikin bingung, katanya daun bawang, bukan itu, kata bawang daun. Boleh juga dikasih penyedap rasa ya, sesuai selera ya. Tapi saya kalau masak tidak pakai penyedap rasa. Saya sudah turun-temurun dari orang tua saya seperti itu. Tapi masak itu bebas saja ya. Saya mau coba dikit bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gurih banget. Garamnya sudah cukup ya. Jangan dikasih lagi karena di ikannya juga tadi sudah ada garamnya. Ini pedas banget. Aduh, batuk. Aduh, sorry. Ini pokoknya pedasnya nendang banget. Ini seger banget, tadi saya sudah coba karena segernya itu ada asam kandis ya. Boleh pakai asam jawa kalau nggak ada asam kandis. Ini enak banget, ini kayak apa ya, kayak gulai padang gitu. Pakai asam kandis enak banget. Kita aduk-aduk supaya santannya nggak pecah ya. Kalau pecah nanti jadi minyak, jadi kurang enak. Nah, ini sudah selesai masaknya ya. Saya matikan apinya. Dan ikan kuah santan pedas ini siap kita hidangkan. Sekarang ikan santan pedasnya kita sajikan. Duh, mantul banget ini. Mantap surantap. Ini dengan nasi putih ya. Dicocol-cocol, waduh nikmatnya minta ampun. Pokoknya kalau ada mertua lewat juga sudah lupa ya. Sudah nggak kenal mertua lagi. Nah, inilah dia ya. Ikan kuah santan pedas. Yang gampang banget cara membuatnya. Ini enak banget, wangi. Tuh santannya tuh kental ya. Mantap surantap. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, alhamdulillah ya masakan kita hari ini sudah selesai, yaitu ikan santan pedas yang enak banget dan gampang banget cara membuatnya. Nah, ini hasilnya. Tuh. Ini enak banget, gurih ya, dan gampang cara membuatnya. Silahkan ya dicoba resepnya. Ikannya bisa ikan apa aja, dan pedesnya bisa disesuaikan masing-masing.
Oh. Sampai di sini dulu videonya ya, dan silakan tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Salam sehat selalu.